Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Bella Octaviana, Dewi Purwanti, Fadila Fasya Febriana, Jamaluddin Ishak Farid, Lutfia Maghfirah, Listi Belawati, dan Umi Mar'atus Solihah izin menyampaikan materi dengan tema Al-Quran dan Hadis dengan Lingkungan. Selamat menyimak. Materi pertama akan disampaikan oleh Risti. Saya Resti Belawati, NPM 2031060245, ingin menyampaikan materi yang diambil dari Quran Surah Al-An'am ayat 73. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhul haqq. Wa lahul mulku yawma yunfakhu fisyur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar. Ketika Dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan. Pada waktu itu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana dan maha meneliti. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya langit dan bumi beserta isinya Allah lah yang menciptakannya. Ketika Ia berfirman jadilah, maka segala sesuatu yang ada di bumi beserta isinya akan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Allah mengajak manusia untuk berpikir dan meyakini bahwa keindahan yang ada di alam ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Ia juga menciptakan hukum yang berlaku yang kadangkala mengandung hikmah. Karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga apa yang Tuhan ciptakan. Hewan maupun tumbuhan adalah makhluk yang sama yang Tuhan ciptakan sama seperti manusia sebagai makhluk hidup. Karena itu kita sebagai manusia harus menjaga dan menyayangi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dan apabila rusak, maka pasti ada hukuman yang akan diberikannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Bella Octaviana, NPM 2031060422, akan melanjutkan hasil dari materi. Kerusakan di bumi itu akibat dari tangan-tangan manusia sendiri, yaitu adalah orang-orang yang tidak memahami agama dengan baik. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang merusak lingkungan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, Wa iza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Sebagaimana maksud ayat tersebut di atas, bahwa manusia yang berpaling dari kebenaran dan tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka selalu ia merasa tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan, padahal mereka telah diberi peringatan berupa bencana-bencana alam, penyakit, kekeringan, dan juga kekurangan air, serta pencemaran terhadap lingkungan, tanah, air, udara, dan longsor, dan bencana-bencana alam lainnya yang membahayakan nyawa mereka. Tetapi
Banyak orang tetap tidak mau mengakui dan tidak sadar telah melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup di permukaan bumi ini. Pencemaran lingkungan akan terjadi jika daur materi dan energi atau komponen lain dalam lingkungan mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam struktur maupun fungsinya terganggu secara alamiah. Sebenarnya, ekosistem dalam lingkungan hidup mampu mempertahankan kelestarian dan keseimbangannya sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhannya. Manusia ternyata kurang peduli tentang kelestarian hidup. Banyak dari mereka yang membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, membunuh hewan yang bukan untuk dimakan, misalnya badak, gajah, harimau, dan lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, maka harusnya kita selalu terarah kepada kebaikan dunia dan akhirat. Contohnya, kita tidak merusak lingkungan hidup secara sengaja dan sembarangan. Kebalikannya, kita harusnya selalu menjaga lingkungan tersebut dengan baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fadila. Saya Fadila Fasya Febriana, NPM 2031060-295 akan menjelaskan penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungan dari ayat tersebut, menurut Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Profesor Syahrizal Abbas, menyebutkan bahwa pengusakan lingkungan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan haram karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Manusia adalah wakil Tuhan atau Khalifatullah fil ard yang bertugas untuk memakmurkan bumi, termasuk menjaga, melestarikan, dan melindunginya. Sedangkan pengerusakan lingkungan dikategorikan haram karena mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepada kita. Lalu penjelasan selanjutnya mengenai sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam agama disebut sikap gulu. Sikap gulu yaitu sikap tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya dan tidak akan membuahkan hasil dalam segala urusan apapun, termasuk dalam urusan agama. Nabi Rasulullah bersabda, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang kalian terdapat bibit kurma, apabila dia mampu menanam sebelum kiamat itu terjadi, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis riwayat Bukhari Ahmad. Maknanya adalah bahkan ketika kiamat hendak terjadi dalam keadaan genting pun dalam waktu yang sempit, kita tetap dianjurkan menanam apabila dalam tangan kita terdapat bibit tanaman. Lalu Syekh Al-Albani menerangkan bahwa hendaknya kita memanfaatkan sisa waktu hidup kita untuk menanam sesuatu yang mana manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, yang bisa jadi sempat hidup setelah kematian kita. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Mapiro, NPM 231080456. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada semua hal, tak terkecuali alam semesta. Seperti apa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wa iza qillalahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan. Dari ayat tersebut kita bisa berkaca bahwa Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di bumi. Dalam hal lingkungan hidup, hal ini juga sejalan dengan dewasa. Banyak sekali terjadi perusakan lahan, bahkan pembakaran hutan, dengan dalih untuk membuat perkebunan, taman, perumahan, dan
perkembangan ekonomi dan pariwisata. Padahal tidak sejauh itu, dengan cara kita memanfaatkan sumber daya dengan secukupnya dan tanpa merusak sudah bisa menjadikan manusia itu sendiri sejahtera. Baik dari ekonomi yang dikelola atau bahkan juga di dalam semesta yang ia jaga. Maka dari itu, marilah kita selalu menjaga dan melestarikan lingkungan demi kebaikan kita dan alam semesta yang telah Allah sediakan untuk kita dengan segala manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dewi. Saya Dewi Purwanti, NPM 2031060041 akan membahas mengenai Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 dan juga hadis Nabi mengenai lingkungan hidup. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Dan hadis Nabi, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun muslim yang bercocok tanam atau menanam tumbuhan, kemudian buahnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan ternak, kecuali yang dimakan itu bernilai sedekah untuknya. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58 di atas dan juga mengenai hadis tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di bumi. Dan juga apapun yang diberikan oleh Allah itu merupakan sebuah bentuk rahmat. Maka kita harus menjaganya demi kemaslahatan umat manusia. Dan Allah juga di situ menegaskan bahwa Allah memberikan nikmat atau rahmat berupa angin, yang kemudian angin tersebut dijadikan awan tebal dan hingga turunnya hujan. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa sumber kehidupan kita, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, hutan yang tumbuh subur, itu semua bersumber dari air. Maka hujan merupakan salah satu nikmat Allah untuk kemaslahatan kita juga. Dan untuk
Hujan pula menjadikan suatu negeri itu menjadi negeri yang subur. Selanjutnya, Allah juga menyeru kita untuk menjaga segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dalam bumi kita ya, terkhususnya bisa sungai, lautan, daratan, hutan, dan lain sebagainya. Dampak positif yang bisa kita ambil yaitu untuk kemaslahatan kita. Kita bisa hidup damai, sejahtera, dan alam juga akan menyediakan apa yang kita butuhkan selagi kita menjaga alam kita dengan baik. Sebaliknya, apabila kita merusak lingkungan, maka Allah akan murka dan Rasulullah pun juga tidak akan menyukai perbuatan tersebut, dan alam tidak akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita juga tidak diperbolehkan untuk mencemari lingkungan, teman-teman. Hal ini diperkuat dengan hadis diriwayatkan dari Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan janganlah kamu atau jauhilah perbuatan laknat seperti membuang kotoran di sumber air, kemudian membuang kotoran di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon." Hal ini mencerminkan bahwa kita dilarang untuk mencemari lingkungan. Mari teman-teman kita jaga lingkungan untuk kepentingan bersama. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Ishak Farid, NPM 2031060464. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya dengan hikmahnya. Kita sebagai manusia yang beriman kepadanya, yang telah ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ard, yaitu pemimpin di dunia ini, untuk selalu menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan apa yang ada di dalam hikmah yang telah Allah berikan tersebut. Hal ini terkandung dalam surat As-Sad ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Zalika zannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya dengan sia-sia. Itulah anggapan orang-orang kafir, dan nerakalah bagi orang-orang kafir. Melihat dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, telah menerangkan kepada kita bahwa Ia telah menciptakan langit, bumi, dan isinya itu dengan hikmahnya. Sebagai manusia yang beriman, kita harus menjaganya, melestarikan, dan mengimaninya dengan cara memanfaatkan hikmah yang telah Allah berikan tersebut. Maka dari itu, dengan cara menjaga lingkungan, dengan cara melestarikan lingkungan, dan mengambil pemanfaatan lingkungan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan, kita sudah mengambil manfaat dan mengimani ayat Allah tersebut. Maka celaka jugalah bagi orang-orang yang tidak mengimaninya. Celaka bagi orang-orang yang merusak, celaka bagi orang-orang yang tidak melestarikan dan tidak menjaganya. Dan terakhir, materi oleh Umi. Saya Umi Maratus Solihah, NPM 2031060232. Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki demikian agar manusia merasakan sebagian akibat dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Esensi dari kedua ayat tersebut yaitu ternyata saat Allah menurunkan musibah, Allah juga menurunkan kasih sayangnya. Karena Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Ia ingin manusia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Serta hendaknya manusia memiliki kearifan dalam memanfaatkan alam itu sendiri. Beberapa mufassir berpendapat tentang surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42
Allah menjelaskan bahwa segala kerusakan yang ada di bumi, di daratan maupun di lautan adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita diminta untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Umat-umat yang mana? Umat-umat yang diazab oleh Allah karena menyekutukannya. Umat-umat yang diazab oleh Allah karena mendustakan nabinya. Umat-umat yang diazab oleh Allah karena kufur terhadap nikmatnya. Nah, kita diminta untuk mengambil pelajaran agar kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendustakan Nabi, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah yaitu menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak berlebih-lebihan. Kita telah mengetahui mulai dari bagaimana Allah menciptakan, Allah menyuruh kita menjaga, dan memberitahu untuk selalu menjaga alam dan lingkungan. Nah, itulah tadi materi mengenai tema yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam apa yang kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.